Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, alhamdulillahirobbilalamin. Ini mau pakai mukadimah dulu? Balik lagi sama saya Mas Aditya dalam program Ups Obrolan Pesona Square. Ini luar biasa bagi teman-teman yang masih dalam suasana COVID-19 ya. Harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan yang pastinya yang lagi di rumah aja, pas banget ya. Kalian bisa menyaksikan salah satu bincang yang inspiratif pada kesempatan siang kali ini. Tepat nih, 2:30. Bagi teman-teman yang, aduh, 2:30 waktunya tidur siang nih. Tak dulu, jangan tidur siang dulu. Kayak kalian kalau tidur siang pengen banget punya impian-impian, ya kan, punya mimpi-mimpi. Sekarang, tepat banget karena pada kesempatan siang kali ini saya akan merealisasikan mimpi Anda, terutama anak-anak muda, under 30 ya, under 30 yang punya impian. Aduh, gue 30, gue pengen banget nih punya yang namanya investasi, khususnya properti di usia muda. Kadang-kadang cuma mimpi. Tapi sekarang buat teman-teman itu nggak jadi mimpi lagi, karena saya sudah hadir bintang tamu seorang Sultan Depok ya. Nih, kalau di Bintaro ada Sultan Bintaro Pak Andre Tolani, kalau Andara Raffi Ahmad, kalau Depok Sultan Bobi Alata. Ada Pak Bobi Alata selaku Direktur Marketing dari Pesona City. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. harus semangat dong. Harus semangat. Iya. Ya kan? Cerah sekali ya. Namanya Sultan. Cerah yang asli sama cerah yang buatan. Oh, gitu ya? Dia nggak mikirin, pasti mikirin cicilan. Luar biasa nih siang kali ini. Saya akan ngobrol tentang impian gue ya sebagai seorang milenials, masih milenials nih. Masih milenials kan? Ya, milenials akhir lah. Ya, masih Millennials enggak. akhir. Kalau saya menjelang 30, kalau Pak Bobi pernah 30. Pernah 30, benar-benar. Karena milenials itu kan around 30 ya? Ya. Around 30 yang dimana kalau kita tahu milenials itu kan sesosok kaum. Sesosok kaum Oke. ya. Generasi yang dimana sangat konsumtif sekali. Betul. Generasi yang kalau kita lihat menurut riset, mereka itu tuh sangat mementingkan gaya hidup. Lifestyle-nya tinggi, ya, dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit hangout, Ya. dikit-dikit ngopi, ya kan, kayak Pak Bobi ya, always ngopi, ya kan. Terus yang mereka tuh sangat mementingkan tentang gaya hidup dan juga penampilan. Ya. Tetapi penampilannya oke, Instastory-nya oke, Instagramnya bagus, postingannya bagus. Kadang-kadang nggak punya rumah, kadang-kadang nggak punya properti, ya kan? Itu masalahnya memang sebenarnya. Kenapa nih Pak Bobi? Kenapa di milenial saat ini tuh nggak penting properti bagi seorang milenial tuh? Bukan yang penting. Mungkin gini, informasi ke mereka tentang properti itu yang minim sebenarnya. Karena memang properti ini biasanya dikaitkan dengan orang yang udah mungkin 40 tahun ke atas, 40 ke atas. Mungkin mereka lebih menganggap remeh. Oh, gue belum 40, oh gue belum nikah, gue nggak usah punya rumah dulu deh, gue bisa entar. Atau, oh mungkin ya orang tua gue masih ada, gue bisa tinggal sama orang tua gue. Itu loh problemnya sebenarnya. Padahal rumah itu kan nggak harus ditinggalin. Rumah itu kan juga harus bisa jadi investasi. Bisa jadi bisa menghasilkan cash flow, ibaratnya seperti itu. Jadi daripada lo nongkrong duitnya minta sama orang tua dulu, ibaratnya kan gitu loh. Mendingan lo coba deh main di properti kayak gini. Kalau mau lo dapat rental, lo dapat duit itu buat nongkrong, buat jalan-jalan, lebih enak kan, lebih mandiri jatuhnya. Ih, luar biasa ya. Ini kayaknya tepat banget buat teman-teman. Ajak teman-temannya lagi buat langsung view di akun Instagram kita di @pesonasquareid. Tapi gini, ya kan, kalau kita ngomongin tentang properti, kita ngomongin tentang sekarang investasi bilang, Pak, properti kan konon, kenapa milenial nggak mau tuh katanya mahal. Oke. Ya kan? Seberapa penting, kenapa milenial harus punya properti sebagai investasi ini? Waduh, sebenarnya sangat penting ya, karena gini, namanya kita punya kebutuhan hidup kan, pangan, sandang, papan. Papan itu sudah pasti kebutuhan, bukan pangan, sandang, nongkrong ya. Bukan pangan, sandang, jalan-jalan, bukan. Sandang, pangan, gadget, pangan, traveling, bukan ya? Bukan, jadi gini, ya makanya tadi saya bilang, di kaum milenial ini kadang nggak ada informasi tentang properti yang nyampe ke mereka, gitu loh. Jadi mereka ini either mereka misinform atau mereka underinform tentang masalah properti ini. Padahal ya wajib loh, kita semua ini harus punya harus punya properti, nggak harus rumah, bisa apartemen atau mungkin yang lain-lainnya, itu kan bisa, yang penting bisa generate cash flow nih buat kitanya. Makanya saya juga bingung kadang, apalagi saya ketemu teman saya, mobil gue Eropa loh, tapi nggak punya rumah, nggak punya apa. Begitu COVID,
Dijual mobilnya. Dijual. Nah, repot kan akhirnya ujung-ujungnya nggak punya rumah, nggak punya apa, nggak punya mobil. Handphone Nah, saya repot. ini loh, handphone saya ada bobanya 3 loh gitu kan. Ada bobanya 3? Ada bobanya 3 loh. Nah, handphone saya tapi nyicil. Ya kan Oke, saya dengar oke, katanya cicilan yang paling apa namanya membekas atau yang paling prestis adalah cicilan properti dibanding cicilan yang lain tuh. Benar Iya, nggak sih? jangan lo jalan-jalan, taunya lo jalan-jalannya nyicil, jangan seperti itu. Gini lah, kalau memang lo yang namanya kita ngerti lah, kita ngerti mungkin ada dorongan dari sekitar atau apa biar lo untuk bisa tampil berbeda gitu, tampil lebih menonjol gitu sebagai millennials. Tapi kalau lo ujung-ujungnya nyicil kan juga repot. Kalau lo mau tahu, sebenarnya tidak ada yang lebih prestis daripada lo cicil apartemen, daripada lo cicil apa namanya cicil tas atau lo cicil apa namanya apa sih gadget lah Gadget. atau apa segala macam yang perkara gadget itu kan setahun 2 tahun juga lo nggak perlu ganti sebenarnya karena apalagi kalau lo beli yang kualitas bagus 5 tahun pun lo bisa diganti. Jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Itu masalahnya. Bahkan jangan tertipu dengan urusan semata. Nah, Urusan masa depan tuh lebih penting. yes. Nah, kita balik lagi nih tentang properti. Pokoknya teman-teman nanti kita akan belajar tipsnya bagaimana cara kita bisa ngumpulin duit nih ya. Pokoknya milenial tahunya teman dari gaji. Gaji dan gaji. Gaji gue sekian. Aduh kayak punya cicilan properti kayaknya nggak mungkin deh. Dari mana nih? Nah, Pak, kasih saran dong Pak Bobi ya sebagai seorang expert, seorang direktur marketing nih teman-teman ya kan. Sebagai seorang expert. Iya, Gimana iya. sebagai seorang ahli? Oke. Kasih tips sama kita dari gaji yang kita punya satu plan untuk investasi. Oke, jadi gini, namanya gaji itu kalau bisa tuh lo harus bisa dibagi 3. Iya. Misalnya gini, kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi tuh gue pisah dari 50, 30, 20. Oke. 50 itu memang untuk everyday needs lo. Oke. Everyday needs lo itu bisa termasuk apa? Mungkin ongkos lah, atau mungkin biaya-biaya jajan lo, atau apa. Pokoknya kebutuhan lo sehari-hari lah. Nah, 30 itu kalau bisa tuh lo saving sebenarnya. Lo saving, dan 20-nya tuh diinvestasi. Jadi paling nggak apa? Dari 100% gaji lo, ada 20% atau mungkin 50% yang dimana dia tuh bekerja untuk bisa menjadi double dan double gitu loh. Jadi lo nggak cuma ngandel gaji hari begini, apalagi hari gini Sekarang. udah nggak bisa lah kita ngandelin cuma dari gaji doang gitu loh. Harus ada ya apapun lah itu, either second income atau bisa third income, fourth income, itu bisa lebih bagus lagi. Dan kalau saran dari gue pribadi sih 50, 30, 20 itu lo pisah deh di 3 rekening deh. Nah, oke. Yang satu rekening nih mungkin lo bisa taruh di Bank Sejuta Umat tuh yang kita tahu tuh, Iya, Bank Sejuta iya. Umat yang buat everyday Yang yang biru ATM ya. ya, yang ATM bisa lo cari gampang tuh. Lo taruh di situ, tapi lo juga harus disiplin. Oke, ini buat everyday needs gue nih, 50% ini. Operasional gue lah dari Yes, ya. everyday needs. Nah, untuk yang 30 ini lo taruh di rekening yang berbeda, termasuk juga yang 20 ini. Kalau 20 ini kan bisa jadi lo misalnya dipakai buat misal apa? Cicil emas kah, atau cicil properti kah, atau mungkin reksadana kah, atau mungkin asuransi, bisa kan seperti itu. Jadi jangan duitnya ibaratnya gimana ya? Itu duit nggak diem di ATM. Duit yang diem di ATM itu kan duit yang minus sebenarnya, bukan duit yang bekerja. Jadi tiap tahun tuh minus aja tuh duit gitu loh. Jadi lebih bagus lo pisah deh itu 3. Kan ada dulu ada istilah apa ya? Don't put all your money in one basket gitu loh. Jadi Artinya selamat datang di Pesona Square. jangan taruh semua uang lo di satu tempat yang sama. Lo harus bisa pisah-pisahin. Jadi kalau dengan lo pisahin itu secara psikologis, kalau lo yang 50% ini, oh gue tinggal ibaratnya tinggal 1 juta 2 juta nih, lo bisa menghemat. Coba kalau gaji lo 100-100-nya lo taruh di situ, masih banyak. Jajan dulu deh. Itu memang tips gue pribadi juga gitu, ya Iya, kan? iya, iya. Jadi bank yang terakhir tuh bank yang mungkin nggak ada ATM-nya atau susah ada ATM-nya. Jadi gue punya operasional sekian, gue bagi sekian, gue pencari sekian, tapi ini ilmu baru ya kan. Gue punya tabungan 3 tabungan, yang satu kalau udah operasional gue batasi sekian, Yes. tapi yang satu tuh bener Pak, cuma mendek doang. Iya. Walaupun ATM yang nggak bakal dipakai-pakai juga gitu kan. Ternyata sayang ya kalau nggak dimanfaatkan buat investasi. Iya, sayang. Gitu ya. Iya, karena kemakan inflasi udah pasti kan. Oke, nah balik lagi nih, berapa nih idealnya nih seorang milenialsnya kayak saya nih bisa nabung untuk beli sebuah properti khususnya dari tabungan? Sebenarnya jangan nabung ya, jangan nunggu nabung, maksud saya gitu loh. Jangan nunggu nabung dulu baru beli. Yang ada tiap tahun begini loh. Lo
let's say lu butuh DP buat rumah 50 juta misalnya gitu. Oke, tahun ini gue nabung deh 50 juta. Oke. Oke. Terus begitu udah kekumpul tuh 50 juta, tahun depannya lagi ternyata butuh DP jadi 80 juta. Nambah lagi dong gue. Oke. Nabung lagi, bertahun-tahun lagi. Ada ujung-ujungnya apa? Nggak kebeli malah. Nggak kebeli. Jadi memang yang namanya properti ini, apalagi yang namanya properti ya pangan sandang papan itu adalah sesuatu yang sifatnya lo harus paksakan. Lo harus paksakan. Jadi balik lagi ke disiplin diri lo nih. Diri lo disiplin nggak? Ibaratnya gini, lo beli makan disiplin, lo beli baju disiplin. Nah sekarang lo investasi juga harus punya disiplin yang sama. Jangan sampai lo ketinggalan kereta. Kalau lo nabung dulu, tahun depan harga udah beda gitu loh. Padahal kalau lo nyicil dari sekarang, tahun depan misalnya lo cicil dari sekarang, tahun depan lo bisa jual lagi, lo bisa dapet tuh gainnya tuh. Bisa 10%, 20% atau Tapi apa emang gitu. bener ya, investasi properti itu katanya bilang ya kan, properti adalah satu investasi yang memang setiap saat akan naik, setiap saat akan naik. Itu kenapa? Apa pengaruh ya? Gue orang awam lah ya, gue nggak ngerti karena cuma kita datang ke developer, wah kayak sayang kata properti itu setiap tahun akan naik. Kenaikannya dilihat dari mana sih? Kenaikannya itu begini, kadang memang tiap tahun itu kan yang namanya sesuatu investasi yang bagus ya, itu kenaikannya tuh tiap tahun tuh harus lebih dari inflasi sebenarnya. Nah, memang yang paling saya rasa juga semua orang sedunia ya, saya rasa ahli investasi pun semua pasti trust kalau memang properti itu adalah investasi yang ibaratnya naiknya turunnya tuh kemungkinan sangat rendah lah gitu. Karena begini, biasanya tuh pendukung kenaikan dari properti itu biasanya adalah jalur misalnya fasilitas umumnya. Atau kalau mau yang gampang infranya lah, misalnya gitu, infranya gimana? Apakah tol, apakah jalur misalnya kereta api atau kendaraan umum segala macam. Jalur kepala naga. Iya. Kadang ada gitu ya. Feng shui-nya segala macam, mau ada kemana. Kadang juga coba mau share pengalaman nih. Saya mau beli dong rumah nih. Oh, tapi ini mataharinya nggak bagus apa? Oh, tenang aja Bu, mataharinya saya geser. Apa ya, tim sales tuh katanya segala macam bisa dilakukan loh ya? Iya, segala macam bisa dilakukan lah. Tapi memang ya begitulah, kalau kita kan sebenarnya investasi banyak kan, ada emas, ada mungkin reksadana atau apa. Tapi begini, kelebihan properti adalah dia bisa generate cash flow, generate duit balik ke kita. Beda seperti emas itu nggak bisa disewain. Itu mungkin reksadana juga nggak bisa disewain. Dipinjemin juga takut kita ya? Dipinjemin juga takut ya, diumpetin aja tuh di ibaratnya apa ya, jangan sampai hilang lah seperti itu. Bedanya properti dengan investasi lain adalah properti itu investasi yang bisa generate income. Nah, income-nya itu sebenarnya bisa lo manfaatin. Bisa lo manfaatin buat lifestyle lo, atau bisa lo manfaatin buat mungkin lo lunasin cicilan lo, bisa lo manfaatin semua. Ujung-ujungnya kalau lo pintar cara maininnya, bisa jadi lo cicilannya lo nggak bayar karena tiap bulan lo dapat dari rentalnya kan. Iya, jatuhnya rumah gratis. Luar biasa ya, kita dapat insight banget, dapat wawasan yang luar biasa dari seorang pakarnya. Tapi gini, kita ngomongin properti. Bentuk properti atau hunian yang pas buat anak-anak usia ataupun mereka generasi di usia under 30. Apakah bentuk rumah kah atau landed house kah atau apartemen? Begini, kita bedah satu-satunya. Boleh. Kita bedah satu-satu. Biasanya itu kalau millennials itu problemnya adalah mereka biasanya nyari alamat tuh. Mereka nyari alamat. Oh, gue lebih mau ke tengah kota. Oh, Ayu Ting Ting banget. Iya, nyari. Biasanya mereka Depok di sini pas banget. Oh iya. Jangan salah, dia punya juga di sini. Oh iya, biasa. Pas banget kan milih Ayu Ting Ting. Cari alamat satu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari cara millennials berpikir ya, mereka itu apa ya, saya bilang kalau bisa dibilang nomaden nggak sih ya? Kadang tuh mereka tuh gampang bosan. Itu problemnya. Kalau landed itu oke, lo beli satu, ya udah lo seumur hidup di situ gitu. Kalau mungkin dengan lo apartemen, lo bisa lompat-lompat atau apa. Makanya mereka itu lebih prefer sewa sebenarnya dibanding beli. Cuman problemnya adalah lo mau sampai kapan sewa? Lo bisa menyewakan, bukan bisa harus sewa dulu. Gak stay di situ terus. Contoh deh, ada teman gue, dia udah sukses nih, ngeflip properti. Dia udah punya dari 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5. Nah, income dari 5-5-nya itu, ya dia bisa pilih. Oh, gue mau tinggal di Bali setahun, bisa. Kan dari rental itu dapat deh duit. Rentalnya itu kan jatuhnya nggak bayar malah. Jatuhnya nggak bayar. Sebenarnya gitu loh. Kalau emang lu bisa banget cara ngeflipnya, cara puternya atau cara apanya tuh,
properti itu bisa generate cash flow yang bisa ngehidupin lifestyle lo gitu. Akhirnya lo punya cash flow sendiri, lo nggak nyusahin orang tua lo, itu yang penting. Intinya juga penting nih, ternyata properti itu kita tahu nggak sekedar lo bisa tempat di situ. Yes. Dan properti kan kita pikir, oh, aku punya properti, gue tinggal di situ. Enggak juga ya. Iya, masalahnya gini, kadang juga ada misconception nih kalau yang kita mesti dikasih tahu. Rumah yang lo tempatin itu bukan investasi. Good. Bukan. Rumah yang lo tempatin itu bukan investasi. Banyak tuh orang tuh salah berpikir. Oh, gue beli rumah buat investasi, tapi lo tinggalnya, kalau lo tinggal situ lah, itu bukan investasi, itu namanya liability namanya. Beda, itu memang kebutuhan lo itu. Kalau rumah yang investasi memang rumah yang lo sewain, rumah yang begitu lo beli atau apartemen yang begitu lo beli bisa generate cash flow buat lo. Itu baru namanya rumah buat investasi, bukan rumah buat kebutuhan. Tapi balik nih, Iya. Pak Bobi, kan kalau rumah untuk investasi atau apartemen untuk investasi, apakah kalau kita masih dalam bentuk cicilan bisa jadi investasi buat kita? Kan bisa jadi, aduh, gue harus beli cash nih untuk jadi penukarannya bisa dapat balik dibanding gue kalau sewa nih gitu. Oh, nggak harus, gini loh. Lo beli properti kan nggak harus cash keras kan sebenarnya kan. Kayak contoh di tempat saya nih di Pesona, you bisa cash keras, you bisa cicil bertahap, atau you bisa kerjasama sama pihak bank ya. Iya. Kalau misalnya lo, aduh, duit gue nggak gede tapi gaji gue gede nih. Gue nggak Sombong punya. ya? Iya, ibaratnya gitu loh. Daripada nunggu nabung dulu, lo cicil aja dulu deh. Bener. Lu cicil aja dulu dengan platform bank atau dengan platform developer, semua sama aja. Tapi yang pasti gini loh, what better place than here, what better times than now. Kondisi COVID sekarang ini semua lagi pada banting harga, ngasih diskon gede-gedean. Jangan nunggu COVID selesai baru beli. Jangan. Kalau COVID udah selesai, ekonomi udah membaik, developer nggak bakal jual murah. Ya, berarti seperti itu loh. Trik itu seperti itu. Tapi gini, balik lagi Pak, kalau kita ngomongin tentang sebuah properti kan kita harus cari tahu developer yang percaya, yang aman. Itu kan memang kalau balik lagi ke tadi, developer tuh punya janji-janji yang kadang-kadang matahari bisa terserah matahari gue akan pindahin demi lo bisa beli sama gue gitu kan. Tapi faktor apa yang diperhatikan sebelum kita milih properti dari sisi developer? Oke, dari sisi developer sebenarnya kalau lo mau cari properti yang paling pertama tuh 1, 2, 3 lokasi. Iya. Lo mesti lihat lokasinya betul-betul cocok sama lo apa enggak, lokasinya tuh prima atau tidak. Nah, dia yang keempat nih. Lagi-lagi lokasi lagi. Lokasi lagi. Memang itu sebenarnya lokasi yang dicari dan juga developernya yang bagus atau tidak, yang bisa amanah atau tidak, itu kan masalahnya kan. Kalau lo salah beli di lokasi yang mungkin lo beli di ujung berung walaupun murah apa segala macem, belum tentu juga orang ada yang sewa kan. Semakin dekat ke kota itu kan semakin banyak orang yang sewa. Atau mungkin fasilitasnya lebih bagus, lebih atau mungkin ya nempel sama mall gitu, kalau banyak dikit gitu. Nempel sama mall itu kan investasi juga. Ini kan lu weekend bisa jalan-jalan segala macam. After hours, iya, lu mau ada kebutuhan tinggal turun selesai kan, kayak gitu-gitu. Lokasi dia, habis lokasi, developer dan fasilitas itu sih yang lo lihat. Sama infranya ya. Infrastrukturnya jangan lupa. Itu penting tuh. Gitu. Ini balik lagi juga tadi kan kita ngomongin tentang lokasi 4L ya. 4L. Lokasi dan lo lagi ya kan. Buat teman-teman yang mau nanya, kita buka live chat juga nih Pak. Kalau mau nanya silahkan langsung, nanti saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Tapi saya masih mau nanya lagi tentang tadi ngomongin tentang lokasi. Salah satunya kalau Depok ini kan wilayah terdekat dari ibu kota, daerah penyangga ibu kota. Yang dimana kalau kita tahu juga Depok merupakan salah satu kota pelajar di sisi barat Pulau Jawa. Betul. Dengan kampus-kampus besar. Betul. UI, Pancasila, dekat juga. Terus ada Gunadarma dan banyak kampus-kampus penunjang yang lainnya. Iya. Kenapa? Ya kan, kenapa masyarakat di luar sana dan kenapa banyak kaum urban, ya kan, banyak kaum urban yang mungkin mereka kerja muda, orang tua muda, memilih Depok sih dibanding Jakarta. Kalau Pak Bobi bisa ngasih saran juga, Mas tahu juga Mas persoalan itu. Ya, biasanya gini sih. Biasanya kenapa orang lebih milih ya agak keluar dari Jakarta, pasti faktor pertama adalah harga sebenarnya. Faktor pertama adalah harga. Kalau kita semakin ke tengah kota, ya ibaratnya gini deh, lo nggak mungkin dapat apartemen ratusan juta di tengah kota. Ibaratnya sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Nah, biasanya mereka tuh agak lebih lari ke pinggir. Yang penting apa? Fasilitas buat gue ke kotanya atau gue ke tempat kerja gue itu bisa lebih mudah gitu. Bisa lebih mudah. Itu aja sih sebenarnya. Kenapa lebih
Dan gini juga, kadang nih kalau memang properti sudah di tengah kota dan sudah terlalu tinggi, investasi itu kadang ada mentoknya gitu loh, ada mentoknya. Kalau lagi di sekeliling-sekeliling nih, ibaratnya daerah-daerah seperti Depok atau mungkin Serpong atau mungkin Bekasi atau mungkin apalah itulah Bogor atau apa gitu, itu kota-kota yang work in progress sebenarnya. Work in progress. Lu bisa beli murah sekarang, begitu sudah jadi metropolitan, sudah pasti beda harganya gitu. Kalau Jakarta udah metropolitan, segitu harganya udah gitu loh. Kan rumah bentuk ukuran berapa harganya udah wow banget. Aduh. Tapi balik lagi juga tadi ya kan ngomongin tentang lokasi, pasti yang dijual adalah akses transportasi ke sana. Di sini kan ya kereta ada, ya Kereta kan? ada. Terus Kereta ada. Akses transportasi 24 jam. Busway ada. Busway ada. Ya kan? Transjakarta ada. Tol baru Tol juga. baru sebelah langsung kan? Sebelah langsung Kepleset kita. sampai lah langsung sama Jakarta. Balik lagi tentang lokasi dan lokasi. Dan kalau kita tahu juga, ada nggak sih tips ataupun strategi komunikasi, strategi marketing dari Pesona City ini khususnya untuk nge-grab mereka yang anak-anak ataupun kaum urban millennials yang untuk bisa, udah lo beli tempat gue aja deh, atau lo cari lihat tempat gue deh gitu. Iya, sebenarnya gini, kita kan lagi-lagi namanya apartemen kan kita menjual fasilitas ya. Kita menjual fasilitas. Kalau di Pesona ini, fasilitas yang paling utama sudah jelas, kita ada mallnya. Kita ada mallnya. Kalau memang yang namanya kolam renang, gym, terus apalagi jogging track apa segala macam itu udah mandatori lah di sebuah apartemen ada. Cuman yang menjadi pembeda di kita memang kolam renang kita itu ada aja di lantai 6. Lantai 6. Jadi dan itu infinity pool lantai 6. Jadi lo berenang tidak hanya cuman ngelihat jalan ya, lo berenang tuh bisa ngelihat sekeliling-sekeliling lo yang bagus. City view lah ibaratnya gitu. Ya bisa dibilang hampir, saya belum tahu ada apa enggak ya, tapi setahu saya sampai sekarang belum ada sih Gue mau fasilitas. curhat sih apartemen gue. Parkir view, mohon maaf. Gue sering curhat loh sama Sultan Depok loh. Gue apartemen gue di Jakarta parkir view loh, tuh kolam renang. Jadi kalau orang lagi berenang ya jegrek mobil. Ya, masalahnya gini, masalahnya gitu. Kalau memang parkir view itu kadang juga lo berenang diliatin supir-supir nggak enak kan? Aduh, nggak enak kalau diliatin supir-supir. Kalau lo di lantai 6 itu sudah pasti eksklusivitasnya terjaga. Karena nggak bisa hanya penghuni yang bisa masuk. Orang lain nggak bisa masuk. Itu, jadi amannya di situ. Dan juga gini, saya ini kalau untuk guide kaum millennials ya, saya tidak hanya menggait kaum milenialsnya, saya juga harus menggait orang tuanya sebenarnya. Karena gini, memang sejarah Pesona ini di kota Depok ini sudah lumayan panjang. Jadi dulu kami itu dari tahun 90 berapa ya? Tahun 90-an lah. Kita juga mendevelop Pesona Kayangan nih. Pesona Kayangan yang notabene insya Allah sampai sekarang nih masih bisa jadi perumahan ya nomor 1 lah bisa dibilang ya. Saya tahu. Itu OKL orang kaya lama. Nah, teman saya tinggal di situ udah kaya banget udah pasti. Iya, jadi itu. Dan kalau boleh tanya orang tuanya pasti dulu belinya murah. Kalau sekarang udah ibaratnya udah luar biasa lah. Jadi gini, kita ini tidak hanya menjual properti gitu, kita juga menjual cerita. Kita menjual sebuah heritage gitu. Kita menjual apa namanya? Lo menjadi komunitas yang dari awal itu sudah komunitas yang sangat terjaga, komunitas menjadi sangat eksklusif yaitu komunitas Pesona sebenarnya. Nah, kita mau jual fasilitas itu karena ya jujur deh, kita punya orang tua tinggal di situ, tinggal di Pesona misalnya gitu. Dia mungkin mau beli rumah buat orang tuanya, beli rumah buat anaknya atau apa. Aduh, kayaknya nggak mampu ya. Apartemen tuh opsi juga sebenarnya. Apartemen tuh opsi. Loh, paling nggak orang tuanya mungkin nih di rumahnya nggak punya kolam renang. Sekarang dia punya apartemen di situ mau berenang, main ke rumah kakak yuk, ayo atau main ke rumah adik yuk, kita tinggal sana, kita berenang bareng-bareng gitu kan selesai. Lo nggak perlu punya kolam renang, lo tinggal naik aja ke apartemen anak lo tuh gimana selesai gitu. Kedekatan ya, maksudnya kedekatan kayak rata-rata orang yang mungkin kuliah di daerah sini. Iya. Jadi gini, banyak juga dulu yang bukan millennials ya, bukan millennials. Jadi dulu orang yang kuliahnya dulu di Depok gitu. Dulu gue anak UI atau gue dulu anak Gundar, gue dulu anak Pancasila. Wah, dulu gue tahu banget ya Depok gimana, gue betah banget di Depok apa segala macam. Akhirnya dia punya keterikatan batin nih. Bisa jadi zaman mereka kuliah itu zaman Pesona Kayangan baru mulai tuh. Baru mulai dan sekarang terbukti juga ya sampai sekarang kerawat gitu loh. Oke lah sekarang soalnya gini, tanah yang kita lagi bangun ini sekarang itu bener-bener the last piece of Pesona nih, udah last piece-nya. Kita harus bikin sesuatu yang value-nya luar biasa lah, ibaratnya seperti itu. Makanya kita bangun mall, kita bangun apartemen, dan juga kita ada office-nya. Walaupun office-nya nggak begitu banyak, tapi it's okay lah, karena untuk melengkapi, karena kita nggak tahu
ke Depok ini mungkin 10-15 tahun lagi, atau mungkin udah nggak perlu lagi orang-orang buka kantor di Jakarta, bisa buka kantor Depok, bisa juga, kenapa enggak? Wow. Ngomongin tanah, sentanya soal Depok. Itu properti punya pribadi kan? Karena gini orang nggak tahu, oh ini propertinya terbukti atau enggak, kan paling takut gitu kan. Ini aku tiba-tiba bermasalah karena ini, dan kita bilang balik lagi ke tadi bahwa sudah hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. Jujur 30 tanah tahun. ini kita simpen dari tahun 90, mungkin 90-an pertengahan kali ya, 95, 96, 97. Kita udah simpen dari lama, itu simpen dari lama, kita tunggu the right moment untuk build aja sebenarnya. Kayak ya. Kan luar biasa ya tanah. Dulu masih disimpan. murah. Coba dia merendah di belakang-belakangan saya nih, tim-tim saya suka sombong. Ya kan? Sombong ya, iPhone-nya ada yang iPhone 11 gitu. Waduh, malu kita malu. Ya kan, jadi bener kalau you punya kedekatan batin dengan wilayah, biasanya dia akan mencari hunian di dekat situ. Iya. Paling tidak untuk legacy untuk anak-anaknya. Ya Yes. kan? Ataupun mereka punya pilihan yang dimana, oke, di Jakarta gue udah punya tempat tinggal, yuk gue bikin di tempat yang dimana gue pernah hidup atau stay lama di situ. Iya, betul Gitu, betul kan? banget. Iya, Salah betul satunya banget. Kota Depok ini yang dimana mungkin dulu sempat kuliah di sana, sempat kuliah di sini, maksudnya gitu kan, punya aktivitas di sini, belilah legacy untuk anak-anak mereka. Iya, Yang dimana kalau keterikatan anak-anak sekarang kan apartemen lebih instan dalam tanda kutip ya, Instan. lebih minimalis ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang instan dan minimalis, ukuran unitnya, kadang-kadang apartemen kan, ya lo satu one bedroom aja ukurannya mepet ketemu mepet. Kalau 4L kalau dari pihak properti lokasi, kalau bagi gue lo lagi. Ukuran nih dari segi ukuran untuk tipe dan juga ukuran. Ya, jadi gini, untuk studio kita ada 25,5 meter. Oh, jadi. Dan itu sebenarnya untuk ukuran studio ya, itu lumayan besar Besar, sebenarnya. besar, Kalau you boleh cari di Jakarta atau apa, bisa dibilang mungkin belasan atau 19, 18. Di sini kita bikin 25 meter, jadi masih lega lah, masih bisa napas lah, ibaratnya seperti itu. Kebetulan kita ada 3 tipe, ada tipe studio, ada tipe one bedroom sama tipe two bedroom. Nah, yang one bedroomnya ini luasnya 48 meter. Lumayan lega tuh, lumayan lega. Dan yang two bedroomnya kita luas 52 meter. Oke. Saya punya teman tinggal di apartemen di Jakarta, 2 bedroomnya dia 34 meter. Jadi ya dengkul ketemu dengkul tuh. Iya, lagi-lagi Ketemu lah anaknya, dengkul ketemu dengkul. Kalau di sini kita one bedroomnya 48. Gede. Gede lumayan. Two bedroomnya kita 52. Ya, saya rasa oke lah, masih lega lah, Masih lega, ibaratnya lega. gitu loh. Masih lega lah, nggak perlu aduh nanti pusing kanan kiri tembok apa segala macam, nggak perlu, nggak usah khawatir. Di sini lega. Luar ininya. biasa, kan saya bilang tadi apartemen saya tuh kayak lo lagi. Ya kan udah didesain segala macam, lo lagi. Nah, balik lagi pertanyaan saya, punya unit ya kan, pengen banget nih mulai investasi. Mulainya apa syarat-syaratnya itu dimulai dari apa untuk pengajuan dan juga pembeliannya? Kita nggak ada syarat-syarat sih sebenarnya, nggak ada syarat-syarat yang harus mandatori, harus gimana Iya, gitu, nggak iya, ada. iya. Ya penting lo mau dulu deh, lo mau dan lo emang kalau menurut lo oke, gue cocok nih di sini deh, oke. Lo tinggal datang ke kantor marketing, ketemu marketing agent kita, nanti apa kekurangan lo kita akan kita penuhin lah, Betul. ibaratnya gitu. Solusinya gimana? Kan nanti kadang ada orang, aduh gue cuma punya duit segini. Nanti ngobrol deh sama tim kami. Oh, jadi bagusnya begini Bapak atau Ibu atau Mas atau apa gitu. Bagusnya begini. Nanti tinggal datang ke kantor marketing kita semua masalah Anda akan kita cari solusinya, gak usah khawatir. Jadi tidak sulit sebenarnya punya apartemen tuh, tinggal yang sulit tuh kemauannya sebenarnya. Kemauan sulit, dan kalau saya keuangan yang sulit. Tapi kalau yang lain sih enggak, kayaknya saya doang ya kan. Keuangan saya yang sulit. Oke, ini banget nih, good ID. Dan Pak, Ya. kalau pembelian, orang pikir cash keras kan mungkin agak sulit ya di era sekarang. Apakah ada bantuan pemerintah kali ya kan? Apakah ada kemudahan lainnya seperti cicilan kah, dibantu cicilan dari developer atau cicilan dari bank itu yang bisa disupport? Ya bisa. Jadi memang yang tadi saya sebut di awal, kita kan sudah bisa beli dengan cara cash keras, sudah pasti harganya jauh lebih murah dibanding dengan cara cicil. Atau yang kedua untuk cicil dengan bank. Cicil dengan bank itu ya sudah pasti DP-nya mungkin bisa 10% atau 20% dicicil dulu ke kami. Habis itu begitu selesai cicil ke kami, nanti kita bantu untuk diakadkan ke bank. Oke. Cuman memang kalau akad dengan bank ini ada satu slight problem sebenarnya. Lo harus punya lo harus punya cash flow. Oke. Lo harus tahu, tuh bank itu harus tahu gaji lo berapa.
lo kerja di mana, lo punya income berapa. Nah, itu agak ruwet tuh. Survei dulu lah ya. Udah disurvei dulu lah, karena belum tentu orang yang punya uang tuh secara cash flow bagus sebenarnya. Nah, kalau bisa nih yang ketiga nih bisa cicil ke developer. Kita nggak akan tanya-tanya apa segitunya sih, seperti ketatnya di bank seperti itu. Bisa cicil ke developer. Itu tinggal datang ke developer, bicara, oh ya saya mau cicil bertahap ke developer langsung tanpa bunga. Tanpa bunga, mungkin ada yang mau menghindari riba atau apa, bisa tanpa bunga, tinggal cicil ke kita mau berapa, nanti mampunya berapa, mungkin atau mampu setahun, mampu 2 tahun, mampu 3 tahun, atau mungkin mampu gede di depan atau besar di belakang atau apa, nanti tinggal diatur. Nanti kita cari solusinya yang win-win deh, nggak usah khawatir deh. Kan? Saya punya DP, punya, tapi langsung sama bosnya. Ini untuk tower keberapa nih yang sudah oke, udah ready? Yang tahu sekarang kita lagi bangun masih tower 1. Kita ke depannya akan ada 3 tower. 3 tower? Ya. Hubung langsung ke mall? Yang kalau yang tower sekarang mungkin nggak nempel ya. Nanti yang tower kedua akan nempel banget gitu. Tapi kalau yang sekarang agak jalan nggak sampai mungkin 10-20 meter langsung. Itu mah nempel banget. Iya, itu kan nempel kok gitu ya. Tapi ini mungkin akan dikasih akses khusus ya untuk penghuni gitu kan? Oh iya, udah pasti bakal ada akses khusus. Akses khusus buat penghuni, promo khusus nggak buat yang nonton mungkin ya kan? Yang nonton boleh. Di Instagram kita ada promo khusus gitu mungkin sekarang? Nanti gini aja deh, tinggal datang aja ke kantor marketing kami di, mungkin kalau lebih familiar di Pesona Square. Kantor marketing kami itu sebenarnya di samping Pesona Square, pasti kelihatan kok gedungnya. Tinggal datang deh. Justru bahkan saya tantang, lu mau promo apa gue jadiin. Nah, lu mau promo apa gue jadiin. Lu mau diskon? Ada. Lu mau elektronik? Boleh. Kalau sekarang kita lebih banyak kita main furnish nih, karena gini kan namanya milenial kan nggak mau ruwet juga sebenarnya. Gue mau datang, mau tidur, mau tempat, udah gue tinggal. Aduh, gue nggak mau ruwet. Pokoknya gue begitu serah terima, itu tempat tidur udah ada, itu kompor udah ada, semua udah ada, udah ya. Ini kita siapin juga, nggak usah khawatir. Kalau promo sekarang kita yang lagi berjalan free furnish. Pendamping hidup ada nggak? Pendamping hidup gitu kan? Pendamping hidup ya, nanti sering-sering main ke Pesona, sering-sering ngeceng apa segala macam. Karena kalau udah punya properti mah siapa aja udah bakal nempel. Bisa jadi lah. Otomatis ya, nempel sendiri ya. Makanya kan udah punya properti, khususnya lo anak-anak muda under 30, ketika udah punya apartemen, udah punya rumah, pasti siapa aja bakal nempel. Iya. Jadi paling nggak juga kan kalau lawan jenis lihat, ih duitnya masih minta orang tua. Enggak gitu kan, kadang repot malah kalau lu bisa generate income lu sendiri. Waduh, karisma lo nambah deh pokoknya deh. Dan semuanya dimudahkan kan, maksudnya Pasti ketika dong. semuanya mudah, semuanya udah siap, yang pastinya buat teman-teman ya, nggak usah pikir-pikir lagi. Dan ngomongin harga, dimulai dari berapa untuk setiap unitnya nih? Oke. Untuk yang studio kita bicara di angka 600 jutaan ya. 600 jutaan itu belum termasuk diskon tuh. Nanti tinggal datang aja ke kantor marketing kami. Jadi dengan luas 25 meter di harga 600 jutaan. Kalau untuk yang one bedroom kita di harga 1,1 sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi belum diskon. Nanti tinggal datang ke kantor marketing aja, tinggal minta maunya berapa. Pasti nanti dipenuhin lah. Nah, untuk yang 2 bedroomnya kita di harga 1,2. Nanti tinggal datang ke kantor marketing kami atau tinggal telepon, tinggal di search di internet atau apa, nomor telepon kami, nanti tinggal datang aja. Gitu loh. Nanti you mau apa, you mau diskon boleh, lu mau apa boleh, mau apa lu mau gua ada deh, palu gak ada deh pokoknya, tenang aja. Pak Bobi liburnya hari apa? Ketika dia datang langsung ketemu kan, karena nonton, gue langsung ketemu sama orang bosnya nih gitu kan. Nggak harus. Ya kan? Nggak harus ketemu Yakin saya untuk ya? minta diskon. Ya nggak harus ketemu saya untuk minta diskon. Kalau marketing kami baik-baik kok, nggak usah khawatir. Kali aja saya karena nonton hari itu ada yang ngasih lambaian tangan, halo kata Brigit, apa kabar ya? Ini banyak juga yang nonton sama kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang untuk Anda, selamat bergabung kita di live streaming kita. Pokoknya buat teman-teman ini pas banget momen kita, karena kali ini kita ngomong dan kita berbincang dengan salah seorang, ya kalau kita bilang ya, expert dalam bidang properti. Khususnya beliau hari ini kita akan membahas tentang seorang millennials under 30 punya hunian, punya properti, apa mimpi nggak sih? Jadi kita udah panjang lebar, kita sudah bahas luar biasa dari gimana cara ngumpulin budgetnya, bagaimana seorang milenial punya uang untuk bisa punya hunian seperti itu, dan yang pastinya membedakan antara investasi, properti sebagai investasi dan juga hunian dan kebutuhan. Iya. Ya kan? Dan mungkin ini kita akan bahas lagi tentang tadi udah harga dan juga promo-promo yang sudah disampaikan, dan yang pastinya selain ngomongin lokasi, keuntungan apa seseorang memiliki hunian di Pesona City?
Oke, jadi seperti yang tadi kita bilang, kalau saya cuma jualan akses tol, kita sudah ada. Properti lain pun juga udah ada. Kalau kita cuma jualan mall, tempat lain pun juga udah ada. Oke. Apa namanya? Semuanya sudah ada lah. Kalau kita cuma jualan unit, fasilitas semuanya juga ada. Cuma yang menjadi pembeda kan memang untuk di Kota Depok nih kebetulan Pesona Indah adalah mall yang bukan mall, apartemen yang ada mallnya pertama nih di Depok nih. Terus yang kedua, kita ingin menjadikan orang yang beli di Pesona Indah adalah orang yang jadi part of the legacy. Tadi yang tadi saya bilang, you are part of the legacy. Lu adalah part dari PT Pesona yang sebenarnya majunya bareng sama Kota Depok nih. Kalau saya nggak salah, Kota Depok itu lahirnya tahun 96 atau 98 gitu. Pesona itu di tahun 90 awal udah ada tuh. Jadi you will be part of the legacy, you will be part of the community yang berkelas lah di Depok seperti itu. Itu sih sebenarnya. Jadi Anda adalah seorang legacy, seorang yang luar biasa, khususnya di bagi Anda yang memiliki keterikatan untuk Kota Depok itu sendiri, ya kan? Depok itu juga masih menjadi metropolitan loh ya. Oh Ya, iya, jangan nunggu jadi metropolitan baru beli. Megapolitan malah, nggak usah metropolitan lagi. Oke, thanks banget ya Pak Bobi sudah hadir sama kita di Sama-sama. sini. Pokoknya nanti kita akan bincang-bincang banyak banget sama Pak Bobi dan program Ops yang lainnya. Mungkin nanti kita ke unit-unitnya Pak ya. Boleh. Kita ke unit. Kita mau ke lapangan, mau ngeliat tukang-tukang mau lagi pada kerja, Betul. boleh. Kita nanti mungkin ajak talk show para tukang atau ngeliat fasilitas-fasilitasnya. Kadang-kadang gini, kalau ya gue curhat lagi ya kan, Iya, oke. Iya, gitu. kenapa? Lu beli dulu dapat ini, dapat itu. Sekarang nggak ada. Itu hanya impian belaka. Ya kalau kan bener gue curhat nih, lu dapat ini, dapat itu. Udah gue tinggalin, enggak ada. Makanya kita Masa sih? bener. Oke. Dan kita mau nanti kita lihat janji yang tadi bilang fasilitas ini kan, karena Milias tuh pengennya gue gak mau ribet. Gue mau pulang, terus gue mau berenang, gue mau jogging track, gue mau ini, ternyata nggak disiapin sama Oke, nanti gini, nanti kita lihat kita ke lantai kolam renangnya deh. Oke. Nanti kita lihat tuh gimana sih rasanya, kita bisa punya bayangan gimana sih rasanya berenang di lantai 6. Tuh. Wah, seru banget pasti. Asal siap-siap aja biar nggak masuk angin ya. Gue minum cairan yang cepat kaya itu. Oke. Kan orang pintar bukan? Minum itu ya kan. Dibanding Iya, gue iya. kan apartemen gue bukan langsung parkiran kan, ya Allahu Akbar. Ini thank you banget Pak Bobi udah sama kita Oke, di sini. sama-sama. Kita akan bincang-bincang banyak lagi di obrolan Pesona Square dengan berbagai macam hal yang mungkin sangat menginspirasi untuk Anda, dan banyak hal yang akan kita sampaikan khususnya di episode-episode berikutnya. Sekali lagi kalau Anda ketinggalan ya dalam episode kali ini kalian bisa saksikan kita langsung di YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan juga like di akun YouTube Pesona Square. Saya Aditya pamit, sampai ketemu. Selamat sore dan sehat terus ya buat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat terus. Sip.